Halo semuanya, balik lagi sama Ardian Segi di sini. Apa kabar kalian semua? Dan di video kali ini, seperti judul yang udah kalian baca, hari ini saya akan ganti lampu untuk mobil saya si Brio ini. Nah, mobil ini udah pernah saya review juga. Buat kalian yang belum pernah lihat reviewnya, kalian bisa klik link di atas untuk lihat video review dari si Brio ini. Nah, oke, jadi lampu apa yang akan saya ganti sekarang? Kebetulan untuk mobil ini kan lampunya sebenarnya masih standar. Dia pakai lampu halogen, soketnya H4, dan nyalanya pun juga masih kuning. Ya kebanyakan lampu-lampu standar mobil-mobil tahun-tahun segitu ya. Ini kan tahun 2014. Dan kebetulan beberapa waktu yang lalu saya sempat lihat marketplace dan menemukan iklan yang sangat menarik, yaitu lampu LED. Soketnya macam-macam, ada termasuk H4 dan bisa dipasang di Brio ini. Namun harganya hanya sekitar Rp23.000. Nah, karena harganya sangat menarik sekali, akhirnya saya pun penasaran dan ingin mencoba saya pasang di mobil ini. Nah, lampunya apa? Ini lampunya udah saya bawa, ini dia, dan mari kita unboxing dulu ya. Oke, ini dia lampunya. Lampunya mereknya C6, dan untuk boxnya dia standar gini aja ya. Boxnya nggak ada segel plastik ataupun segel apapun, dan waktu datang pun dia kondisinya udah seperti ini boxnya. Kemudian di bagian depan ini ada mereknya nih C6, tulisannya LED headlight, dan di bawah sini ada keterangan dia 36 watt dan 3800 lumens. Nah, 3800 lumen ini kurang lebih sama kayak lampu halogen standar ya. Lampu halogen standar itu biasanya sekitar 3000 sampai 4000 lumens. Kemudian di bagian sini ini ada macam-macam soketnya nih, dan yang saya beli adalah soket H4 biar bisa dipasang di mobil saya. Kemudian di bagian sini hanya ada tulisan LED headlight, di bagian atas polos, dan di bagian sini ada tulisan C6 LED headlight. Kemudian di bagian belakang dia ada beberapa keterangan dan tertulis di sini Made in China. Oke, sekarang kita buka aja yuk. Nah, di dalam boxnya dia ada kertas isinya petunjuk untuk instalasinya, dan juga di sini ada sepasang 2 buah lampu LED H4-nya. Nah, lampunya seperti ini ya bentuknya. Dia ada kipasnya nih di sini untuk pendingin. Kemudian ini high beam sama low beam ya. Untuk low beam dia di depan sini, dan ada mangkoknya ini biar cahayanya nggak nge-flare. Kemudian di belakang sini dia high beamnya. Dan di sini soketnya H4, dan juga untuk kabelnya nih H4 3 kaki. Udah gitu aja sih, bentuknya seperti ini. Dia LED-nya pakai LED yang model plasma gini ya. Nggak tahu ini terang nggak. Saya biasa pakai lampu LED juga, cuman yang saya beli biasanya tuh modelnya ini titik-titik, atau istilah yang jualnya sih LED-nya ZES gitu. Kalau kayak gini kan, kalau nggak salah modelnya COB ya, dan bentuknya plasma seperti ini. Kurang tahu sih gimana cahayanya, tapi nanti kita coba yuk. Sekarang kita pasang aja di mobil yuk. Oke, sekarang kita pasang aja di mobil yuk. Tapi sebelumnya, lampu ini buat kalian yang penasaran belinya di mana, nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi ya. Jadi buat kalian yang kepo, penasaran ingin beli juga, kalian langsung aja lihat di deskripsi video ini. Oke, sekarang kita pasang dulu di mobil yuk. Kita buka dulu kap mesinnya. Nah, ini udah saya buka kap mesinnya, dan sekalian aja buat kalian yang penasaran gimana cara masang lampu seperti ini sekalian saya ajarkan yuk. Sekalian buat kalian yang pengen masang sendiri di rumah, nanti biar bisa dengan lihat video ini. Nah, pertama di sini ada karet penutup untuk lampunya. Ini nih, ini harus dilepas dulu. Cara lepasnya sangat gampang. Ini tinggal ditarik aja ke belakang. Nah, ini akan terlepas. Tapi sebelumnya pastikan kalian sudah melepas soket kabel di belakangnya ini. Jadi ini ada soket kabelnya nih kan, dilepas dulu, kemudian baru lepas karetnya. Nah, ketika sudah terlepas seperti ini, di sini akan ada pengait lampunya. Dia bentuknya besi seperti ini. Ini bisa kita lepas dengan cara memencet seperti ini. Ya, kemudian ini akan terlepas. Kita tarik dan kita bisa ambil lampunya seperti ini. Nah, untuk lampu halogen, kalian jangan pernah pegang bagian kacanya dengan tangan kalian ya, karena itu akan buat umur lampu semakin pendek. Jadi kalian pegang di belakang seperti ini. Kemudian bisa taruh di sini, kemudian kita ambil lampu yang penggantinya. Oke, ini lampunya udah saya buka. Dan gimana cara masang lampu seperti ini? Karena lampunya aja kalau dilihat dibandingkan dengan lampu standar, dia beda ya bentuknya. Dia lebih panjang dan punya belakangnya ada kipasnya yang besar seperti ini, dan juga kabelnya pun juga panjang. Nah,
Cara masangnya, kalian harus lepas dulu ring ini. Nah, ini ada ring buat soket D4-nya. Ini bisa dilepas. Kemudian kalau udah dilepas, kita pasang dulu ke rumah lampunya. Nah, kita pasangkan dulu. Kemudian kalau udah terpasang pas seperti ini, baru kita kunci pakai pengait besi yang di belakangnya ini nih. Terus kita kunci. Nah, setelah terkunci seperti ini berarti ringnya udah terpasang kuat untuk soket D4-nya. Kemudian kita pasang penutup karetnya agar dia tahan air, alias maksudnya tuh biar nggak bocor. Jadi kalau hujan dia nggak akan bikin rumah lampu itu ngembun karena tertutup oleh karet standarnya seperti ini. Nah, jadi kita tutup dulu. Oke, setelah tutup seperti ini, kita bisa masukkan lampunya. Jadi di tengah sini kan berlubang ya. Nah, di tengah-tengah karet ini kita masukkan lampu, kemudian kita dari luar sini nih. Apakah lampunya udah masuk pas atau belum? Nah, ini udah terpasang untuk lampunya. Dan pastikan untuk mangkok yang bagian depan itu dia menghadap ke atas ya, karena yang depan ini kan untuk low beam. Dia low beam agar cahayanya dia bisa ke bawah, dia ngambil dari reflektor yang bagian atas mantulinya. Kalau misal dia terbalik, maka dia akan ke atas cahayanya, karena dia mantulnya dari reflektor bawah. Jadi pastikan untuk yang bagian depan mangkoknya menghadap ke atas. Dan misal waktu kalian pasang dia miring, ini bisa di-adjust, jadi bisa diputar-putar ya. Dan sesuaikan sampai posisinya benar-benar pas agar fokusnya dapat. Oke, seperti ini. Kemudian jangan lupa juga untuk menyambungkan soket kabelnya yang ada di lampu seperti ini. Kalau nggak disambung dia akan nyala. Oke, yang ini udah terpasang. Sekarang kita pasang yang bagian sebelah kanan yuk. Langsung aja kita pasang. Oke, ini sekarang lampunya udah terpasang semua. Di bagian lampu kiri ini udah terpasang, dan di bagian lampu kanan lampunya juga udah terpasang. Nah, kebetulan untuk lampu senjanya ini juga udah saya ganti pakai LED, jadi nyalanya akan senada putih semua. Oke, mungkin langsung kita nyalakan aja ya. Kita lihat gimana cahayanya ketika lampu ini nyala. Nah, ini dia cahayanya. Cahayanya sih kalau dilihat dia putih ya, putih bersih gitu, bukan yang agak kuning atau agak biru. Mungkin kalau secara ukuran Kelvin ini sekitar 6000 Kelvin cahayanya. Dan kalau kita lihat dari dekat, dia lumayan terang sih, tapi nggak tahu nanti malam gimana performanya. Cuman kalau dilihat sih, kalau lampunya putih seperti ini jadi bikin mobil kita tuh makin keren ya, karena seperti mobil-mobil modern. Oke, gitu aja sih. Oh iya, untuk lampunya ini kan dia punya kipas ya, dan kipasnya ini agak sedikit berdengung. Kalau dari luar gini sih kedengeran, cuman kalau dari mobil kayaknya nggak kedengeran deh. Cuman so far sih harusnya nggak mengganggu suaranya. Oke, mungkin langsung aja kita lanjut ke malam ya, gimana performa lampu ini ketika kita pakai dalam kondisi jalan yang gelap. Oke, langsung aja kita lanjut ke malam yuk. Oke, ini sekarang kondisi yang sebelah kiri ini pakai lampu LED, kemudian yang sebelah kanan dia masih pakai lampu standar. Nah, untuk warnanya beda ya. Untuk yang LED ini dia putih bersih, dan yang standar ya kuning ya, halogen kebanyakan. Cuman meskipun di kamera ini terlihat lebih terang yang putih, sebenarnya kalau dilihat pancaran sinarnya ini sih nggak beda jauh ya. Ini yang LED, kemudian ini yang halogen. Untuk fokusnya yang halogen masih lebih fokus, dan yang halogen ini punya cut off yang lebih bagus. Meskipun yang LED ini sebenarnya juga ada cut off-nya, tapi samar. Kalau kalian bisa lihat itu ada garisnya, cuman memang nggak sebagus yang bola halogennya. Cuman untuk cahaya sih ini masih kurang lebih sama, hanya beda di tone warnanya aja. Yang halogen dia kuning, yang LED dia putih. Ya, untuk harga 23.000 sih ya masih worth it lah kalau dengan cahaya yang kurang lebih terangnya sama seperti ini, karena harganya sangat murah sekali. Coba kalau kita lihat di dalam seperti apa yuk.
Oke, ini kalau dari dalam, yang bagian kanan dia lampu halogen, yang bagian kiri dia lampu LED. Ini untuk low beamnya ya. Ya cahaya sih kurang lebih mirip ya, cuman yang halogen ini jauh lebih fokus daripada yang LED. Kita coba untuk high beam. Nah, untuk high beamnya ya masih sama. Yang halogen masih jauh lebih fokus daripada yang LED. Dan yang LED juga untuk terangnya ya mirip-mirip lah, cuma beda di tone warnanya ya. Dan untuk high beamnya juga kalau dilihat dari pancaran sinarnya, yang halogen ini masih lebih luas daripada yang LED. Oke, ini kan sebelah-sebelah nih, coba kita ganti semua yuk. Oke, jadi untuk sekarang ini dua-duanya udah saya ganti pakai lampu LED semua. Dan kalau dilihat dari depan gini, ya cahayanya putih bersih gitu ya, kelihatan terang banget. Tapi kalau dilihat dari sini, sorotan cahayanya, ya dia sebenarnya terangnya nggak beda jauh dengan lampu standarnya. Dan untuk fokusnya, kalau diperhatikan dengan lampu standar tadi, yang lampu halogen itu masih lebih fokus. Dan juga sorotan cahayanya lebih lebar yang halogen. Cuman untuk kualitas terangnya sih mirip-mirip, beda tone warna aja. Kalau yang ini tonnya putih, yang halogen agak kekuning-kuningan. Dan untuk cut off-nya, dia emang nggak sebagus yang halogen ya, dia agak nyebar ke atas. Cuman ini harus di adjust agak turun lagi biar nggak bikin silau, karena flare-flare-nya tuh itu bisa bikin silau pengendara lain. Cuman untuk lampu ini sih kalau dengan harga yang per bitsnya sekitar 20 ribuan, menurut saya sih ini masih worth it sih ya. Cuman kalau untuk dipakai keluar kota sih nggak tahu ya kayak gimana. Nanti kita coba tes jalan dulu, gimana terangnya di jalan. Cuman kalau dilihat dari depan sih secara tampilan oke sih, karena nyalanya putih. Oke, kita coba dari dalam ya. Nah, kalau dari dalam dia juga masih lumayan terang sih, masih kelihatan. Ini untuk low beam dan untuk high beamnya ya. Untuk high beamnya dia makin sempit lagi ya. Cuman ya kalau buat dipakai di dalam kota sih harusnya masih oke. Cuman kalau lampu LED ini enaknya tuh ketika kita high beam itu cepet gitu. Nggak kayak lampu halogen yang dia nyalanya agak lambat. Oke, buat kalian penasaran, langsung aja kita coba di jalan ya. Gimana kualitas cahayanya ketika di jalan. Oke, sekarang kita lihat performa dari lampu LED ini ketika kita pakai di jalan raya pada kondisi malam hari. Yang saya rasakan di sini, performa dari lampu LED ini kurang lebih sama dengan lampu halogen standar dari mobil ini. Ketika dipakai di jalan raya dalam kota yang cenderung terang oleh lampu jalan, lampu ini masih memiliki performa yang lumayan untuk menerangi jalan. Bahkan ketika kita lewat di bawah lampu penerangan jalan, cahaya lampu ini masih bisa terlihat, tidak sepenuhnya kalah oleh cahaya dari lampu jalan. Namun memang, karena cahaya yang dihasilkan oleh lampu ini kurang lebar, dapat membuat sedikit kurang nyaman ketika kita pakai di jalan yang benar-benar gelap. Kemudian kekurangan lainnya yang cukup besar adalah pada high beamnya. Kenapa? Karena ternyata performa high beam dari lampu LED ini cukup buruk. Ketika kita nyalakan high beam pada lampu LED ini, ternyata fokusnya kurang terarah, sehingga mengakibatkan apa yang seharusnya dapat disorot oleh lampu menjadi kurang terlihat. Kemudian, apakah lampu ini worth it untuk dipakai? Jawabannya adalah kembali ke kebutuhan kalian masing-masing. Apabila Anda menginginkan lampu LED dengan budget yang terjangkau dan hanya menggunakan mobil untuk dalam kota saja, lampu ini sah-sah saja untuk digunakan. Karena selain harganya yang sangat terjangkau, lampu ini sudah sangat cukup untuk menerangi pemakaian kalian sehari-hari di dalam kota pada waktu malam. Dan yang pasti juga akan menambah nilai dari estetika mobil Anda menjadi semakin modern. Namun, apabila kalian sering bepergian keluar kota dan melewati jalan yang cukup gelap, saya sarankan mending pakai lampu halogen standar saja dibandingkan menggunakan lampu LED ini. Karena pada lampu halogen memiliki cakupan cahaya yang lebih luas dan juga memiliki high beam yang jauh lebih fokus dibanding dengan lampu LED ini. Sehingga akan membuat kalian merasa jauh lebih nyaman menggunakan lampu halogen standar dibandingkan menggunakan lampu LED ini, apalagi kalau ketika kalian melewati jalan yang sangat gelap.
Oke, jadi cukup sampai di sini video kali ini. Jangan lupa like apabila kalian suka dan jangan lupa subscribe buat kalian yang belum agar kalian selalu dapat update mengenai video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.